Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sajadah Channel. Wahai sahabat beriman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Di kesempatan kali ini, kami akan menyajikan pengetahuan mengenai manfaat diciptakannya hujan untuk seluruh umat manusia. Tetapi sebelum itu mari dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, share dan like video ini agar kami semakin bersemangat dalam menyajikan pengetahuan-pengetahuan yang insya Allah menambah wawasan kita semua. Di dalam Islam, segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki makna dan tujuan tersendiri yang ingin dicapai. Semua gejala alam yang ada di semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bukan tanpa tujuan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Allah yang maha sempurna ciptakan angin, udara, air, tanah, manusia lain di muka bumi ini semata-mata agar manusia dapat hidup dengan baik dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seluruh gejala alam ada yang berupa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbentuk ujian, bahkan azab bagi manusia. Salah satunya adalah mekanisasi hujan yang ada di bumi kita ini. Hujan bukan sekedar turunnya air di muka bumi, melainkan memiliki tujuan dan makna tersendiri bagi Islam. Hujan dibahas dalam Al-Quran karena fenomena alam adalah bagian dari Islam dan ilmu pengetahuan yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu mempelajari fenomena alam, salah satunya hujan merupakan bagian dalam memperkuat ilmu tauhid Islam, ilmu filsafat Islam, dan ilmu kalam dalam Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai hujan menurut Islam disertai hikmah dan makna yang bisa kita ambil. Nikmat hujan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Allah yang menjelaskan dan menyebutkan masalah hujan dalam kehidupan manusia. Untuk itu, hujan menyimpan berbagai makna dan fungsi mendalam yang jika kita renungkan sangat berpengaruh terhadap hajat hidup manusia di muka bumi. Berikut adalah ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan hujan dan kenikmatan di balik peristiwa hujan. Hujan adalah nikmat bagi manusia. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 57. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa hujan adalah sebagai kabar gembira bagi manusia. Air hujan memberikan nikmat kepada manusia, menyuburkan tanah yang tandus dan menjadikan tanah-tanah tersebut menjadi subur dan tumbuhlah tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi manusia. Buah-buahan, sumber makanan tentunya didapatkan dari proses antara siklus hujan dan juga panen. Seringkali manusia mengeluh jika hujan datang, namun di sisi lain seharusnya manusia bersyukur karena hujan adalah nikmat yang Allah berikan. Hujan Allah berikan dalam sunatullah yang sempurna. Hujan tidak datang setiap hari melainkan sesuai siklusnya. Jika tanpa hujan tentu manusia tidak akan bisa menikmati air yang bersih, akan kehausan, kurangnya sumber makanan dan buah-buahan, serta kekeringan. Hujan untuk mensucikan diri. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaiton, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 11. Jika kita memahami ayat tersebut, maka kita bisa memahami bahwa air hujan dapat mensucikan diri kita. Air hujan adalah sumber air di muka bumi kita. Untuk itu dari air tersebut dapat digunakan dalam hal berwudu, mandi, membersihkan hadas, menjaga kenetralan suhu udara dalam tubuh, dan sebagainya.
Manusia dapat membayangkan sendiri apabila tanpa air hujan yang Allah turunkan dengan segala hukum alam yang dibuatnya dengan kebesarannya, tentu manusia tidak akan bisa menikmati rezeki dalam bentuk kesucian dan kebersihan diri. Seperti yang kita ketahui bahwa kebersihan dan kesucian diri adalah awal dari kesehatan lahir dan batin diri manusia. Hujan adalah sumber rezeki manusia. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air, hujan, dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Di balik peristiwa hujan, terdapat banyak sekali sumber rezeki di sana. Buah-buahan dan sumber kehidupan berasal dari air. Bahkan bumi kita ini sebagian besarnya dipenuhi oleh air. Begitupun tubuh manusia yang juga didominasi oleh air. Air menjadi kebutuhan dasar atau utama manusia. Untuk itu, adanya siklus hujan membuat kita bisa melaksanakan kehidupan di muka bumi ini dengan jumlah air yang cukup. Kasus-kasus kekeringan tentunya mengajarkan kita bahwa betapa pentingnya air dari hujan yang diturunkan oleh Allah. Tanpanya manusia akan kekeringan dan kehilangan hidupnya. Hujan bisa menjadi ujian atau peringatan dari Allah. Selain dari bentuk kenikmatan dari Allah, hujan juga bisa menjadi bentuk ujian atau peringatan dari Allah terhadap manusia. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, diantaranya. Hujan batu adalah peringatan Allah. Dan kami hujani mereka dengan hujan, batu, maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 173. Hujan batu adalah bentuk peringatan oleh Allah terhadap manusia yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat dan hukum-hukum Allah. Tentunya hal ini pernah terjadi dalam sejarah, yaitu kaum dari Nabi Lut yang menolak dakwah Nabi Lut dan membudayakan homoseksual di masyarakatnya. Untuk itu, angin besar dan hujan batu Allah turunkan kepada masyarakat Nabi Lut yang tidak mau mengikuti kebenaran. Kali ini hujan yang Allah turunkan bukan berubah kenikmatan melainkan peringatan seperti azab bagi mereka yang ingkar pada rukun iman, rukun Islam, iman dalam Islam. Hubungan akhlak dengan iman Islam dan ihsan, dan hubungan akhlak dengan iman. Ketakutan saat hujan. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 19. Ketakutan bisa saja muncul ketika hujan terjadi. Hujan yang disertai oleh petir dan kilat tentu saja adalah peristiwa yang bisa membuat manusia memunculkan ketakutan. Untuk itu, biasanya orang-orang akan khawatir atau takut mati ketika muncul peristiwa tersebut. Untuk itu Allah mengingatkan bahwa orang-orang kafir akan takut mati tetapi mereka tidak pernah taat dan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Hujan dapat menjadi bencana. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayat tersebut, bahwa di muka bumi bisa saja terjadi peristiwa yang membuat manusia merugi. Hal tersebut adalah karena manusia berbuat kerusakan. Adanya hujan bisa menjadi bencana bagi manusia, contohnya saja banjir atau longsor, sampah akibat manusia lalai dalam menerapkan sunatullah dalam hal alam. Sejatinya segala yang Allah ciptakan bisa menjadi nikmat, rezeki, ujian bahkan azab bagi kita sesuai dengan apa yang kita lakukan dan telah laksanakan di muka bumi. Tentunya kita ingin selalu jadi hamba Allah yang bersyukur dan senantiasa menjadikan apa yang Allah berikan sebagai bentuk usaha kita dalam mencapai tujuan penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam, dan hakikat manusia menurut Islam sesuai dengan fungsi agama. Nah sahabat beriman,
Itulah tadi beberapa fungsi dan manfaat dari hujan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita berkeluh kesah karena hujan sering menghambat aktivitas kita, karena hujan sangatlah banyak manfaatnya bagi kelangsungan hidup kita. Nah, sebelum berakhirnya tayangan ini, mari bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like video ini dan share kepada teman-teman yang lain agar mereka juga mendapat manfaat dari tayangan ini. Terima kasih telah berkunjung dan menonton video ini dan jangan lupa nonton juga video lainnya di channel ini. Selamat berjumpa kembali di video berikutnya. Syukron. Jazakumullah khairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.